Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Penelitian atau jenis-jenis penelitian itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penelitian yang ditinjau dari tujuannya. Yang kedua, penelitian yang ditinjau dari manfaatnya. Yang ketiga, penelitian yang ditinjau dari rentang waktunya. Dan yang keempat, penelitian yang ditinjau dari teknik pengambilan data. Kita akan membahas satu-satu dari jenis-jenis penelitian tadi. Yang pertama itu kita akan membahas penelitian yang ditinjau dari tujuannya. Ya, itu dibagi menjadi 3 bagian pula. Yang pertama yaitu penelitian eksplorasi. Biasanya penelitian ini dilakukan untuk menggali topik baru atau biasa menggunakan kata what atau apa. Tujuannya itu untuk memperoleh informasi mengenai suatu keadaan atau permasalahan yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif. Biasanya penelitian ini yaitu menggambarkan suatu fenomena sosial. Misalnya suatu informasi mengenai suatu masalah atau keadaan yang belum pasti atau masih sedikit informasi atau belum terperinci, sehingga kita melakukan penelitian ini untuk memberikan informasi lebih lanjut atau merinci informasi yang sudah tersedia. Ketiga yaitu penelitian analitis atau eksplanasi. Di sini dijelaskan mengapa sesuatu itu terjadi. Penelitian ini mencakup sebab atau akibat dari permasalahan yang akan kita pelajari. Kita dapat membuat hipotesis atau merumuskan hipotesis yang nantinya akan dianalisis. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua yaitu penelitian yang ditinjau dari segi manfaatnya. Penelitian yang ditinjau dari segi manfaatnya ini dibagi juga menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu penelitian dasar dan yang kedua yaitu penelitian murni. Penelitian dasar atau basis research atau penelitian murni adalah penelitian yang dilakukan amat mendasar, biasanya mendukung atau mengkaji teori bagaimana keadaan dunia sosial. Di sini di penelitian ini juga mempunyai alasan intelektual untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Biasanya di sini penelitian yang dilakukan untuk mencoba menyelesaikan suatu permasalahan. Biasanya di sini teori tidak menjadi titik utama untuk dipelajari. Kita dapat melakukan analisis dari hipotesis yang sebelumnya telah kita rumuskan atau telah kita pelajari. Selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian yang ketiga, yaitu ditinjau dari rentang waktunya. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu cross-sectional research, yang kedua longitudinal research, dan yang ketiga yaitu case study. Kita akan membahas yang pertama yaitu cross-sectional research. Penelitian yang dilakukan pada sebagian dari populasi pada satu waktu tertentu. Biasanya penelitian ini lebih murah, lebih mudah dilakukan, namun tidak meliputi perubahan sosial secara luas. Yang kedua yaitu longitudinal research, yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari 1 kali. Biasanya lebih rumit atau lebih sedikit mahal. Namun efek untuk melihat perubahan yang terjadi pada satu periode tertentu dalam jangka waktu yang panjang serta informasi yang diberikan lebih kaya. Pada longitudinal research dibagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu panel study. Di sini dilakukan pengamatan pada sekelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Yang kedua yaitu time series, yaitu pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan suatu sekelompok orang dalam waktu yang berbeda, sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan pada sekelompok tersebut. Yang ketiga yaitu cohort study, yaitu pengamatan atas perubahan gejala
pada sekelompok responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian yang keempat, yaitu penelitian yang ditinjau dari teknik pengambilan data. Di sini terdapat 7 bagian dari penelitian dari teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu experimental research. Biasanya pada penelitian ini subjek penelitian dibagi menjadi satu atau lebih kelompok. Biasanya pada penelitian ini kondisi termanipulasi atau memberikan perlakuan secara khusus pada satu kelompok, kemudian disimpulkan bagaimana perbedaan reaksi terhadap berbagai perlakuan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu yang nomor 2 yaitu survei. Biasanya di sini dilakukan atau diajukan pertanyaan secara tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara tertulis, kemudian direkam. Biasanya data-data yang telah terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel atau grafik. Kemudian dari semua data-data yang telah dikumpulkan tadi akan diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek terkait dengan topik yang kita ajukan. Yang ketiga yaitu content analysis. Biasanya peneliti mengumpulkan data atau informasi dari material yang bersifat simbolis seperti film, gambar, teks, atau lirik lagu. Di sini peneliti mengidentifikasi bentuk dari materi yang akan dianalisis seperti buku, majalah, sinetron, dan sebagainya. Lantas membuat sistem untuk merekam aspek-aspek penting yang ada di dalamnya. Biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik yang telah terukur. Yang keempat yaitu exciting statistik, yaitu peneliti menggunakan data statistik yang ada dan menyusunnya kembali dalam bentuk baru yang sesuai untuk penelitiannya. Yang kelima yaitu field research. Di sini penelitian tidak dimulai dari perumusan masalah, namun langsung memilih masyarakat yang akan menjadi topik penelitian. Di sini peneliti melakukan subjek penelitian langsung di lingkungan alamiah selama jangka waktu tertentu. Biasanya peneliti membuat catatan-catatan harian yang digunakan berdasarkan kegiatan atau kejadian yang dialaminya, sehingga dari semua catatan-catatan yang telah dibuat tadi, penelitian dapat menyimpulkan fokus dari penelitian itu sendiri. Itu historical comparative research. Di sini peneliti akan mengumpulkan data yang jelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode-periode yang berbeda atau dalam kebudayaan yang berbeda. Biasanya peneliti akan menggabungkan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumen statistik. Selain dari 4 penelitian tadi, juga ada 3 penelitian lain seperti penelitian yang kelima yaitu berdasarkan bidang yang diteliti. Di sini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu penelitian sosial, yaitu yang meneliti secara khusus di bidang sosial seperti hukum, ekonomi, pendidikan. Yang kedua yaitu penelitian eksakta, yaitu yang meneliti secara khusus di bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lain-lain. Yang keenam yaitu penelitian berdasarkan tempat penelitian. Dibagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Yang kedua yaitu penelitian kepustakaan atau library research.
yaitu penelitian dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan atau laporan hasil dari sebuah penelitian. Yang ketiga yaitu penelitian laboratorium atau laboratory research, yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium bersifat eksperimen atau percobaan. Itulah penjelasan saya dari materi jenis-jenis penelitian. Semoga bermanfaat dan terima kasih.